Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku memeluk erat tubuhnya dari belakang dan menggenggam jemarinya yang terasa hangat, damai. Itu yang aku rasakan di tengah kegalauanku. Sesekali Gendis menoleh ke belakang, melihat wajahku. Ia terduduk dan jemarinya yang lentik memegang keningku. "Mama gak panas?" Matanya yang polos seperti keheranan. "Mama memang tidak sakit panas, tapi pinggang mama ini yang sakit banget," ucapku sambil memegang pinggang yang semakin berdenyut nyeri. "Enggak mah." "Iya, yang sakit itu pinggang mama, bukan kening mama," jawabku sambil tersenyum tipis. "Tar." Ia mulai turun dari sofa dan berlari ke kamar. Kayak suara pintu lemari jati dibuka. Tampaknya Gendis sedang mencari sesuatu di dalam lemari pakaian. Tidak lama kemudian anakku kembali dengan membawa sapu tangan berwarna biru muda. Ia tersenyum melihatku. "Mama, omples," ujarnya sambil meletakkan sapu tangan di keningku. Aku tertawa geli. Ternyata Gendis belum begitu memahami ucapanku. "Terima kasih Andis, sudah peduli sama mama," ucapku sambil mencium tangannya yang terasa halus dan lembut. "Ya mama cepat sembuh." "Akannya Gendis kompres." Ia terduduk di sampingku. Berulang kali ia meraba keningku, berusaha mengecek suhu tubuhku. Bibirnya merenggut manja. Anas," pekiknya sambil mengibaskan tangannya seolah-olah sedang kepanasan. Gendis." Aku tersenyum melihat tingkah polanya yang menggemaskan. Di tengah rasa takut dan panik yang sedang menghantuiku, perilaku Gendis bagaikan setetes embun segar yang menyejukkan hati. Sepertinya Gendis memperlakukan aku sebagaimana aku memperlakukan dirinya. Saat ini ia sedang meniru perilaku ibunya yang pernah merawat dirinya ketika sedang sakit panas. "Mama bubuk, biar cepat sembuh," perintahnya seperti seorang dokter ke pasien. "Iya Bu dokternya galak nih, masa mamanya dibentak," cibirku sambil meringis kesakitan. "Sleep mama, no," jemarinya menutup mataku dengan paksa. Aku berusaha memejamkan mata. Ada rasa senang sekaligus sedih mengharu biru dalam hati. Walaupun Gendis belum paham dengan sakit yang sedang kurasakan, namun ia begitu peduli denganku. Ia berusaha merawatku sebisa mungkin. Perhatiannya membuatku ingin menangis. "Dis, mama yakin, walau usiamu masih kecil, tapi kamu akan selalu menyayangi mama. Mama akan menuai apa yang sudah mama tabur." Gendis tipe anak yang tahu terima kasih. Dengan mata terpejam, bibirku menyunggingkan senyum. Perutku berbunyi keroncongan. Aku terbangun dari tidurku. Aku mencoba mengembalikan kesadaranku. Mataku terbuka perlahan. Perutku kembali berbunyi, pertanda minta diisi. Kulihat Gendis masih tertidur pulas di atas karpet. Tubuhnya meringkuk sambil memeluk guling kesayangannya. Ketika aku berusaha untuk duduk, pinggangku terasa tegang dan sakit semuanya. Aku terdiam merasakan rasa sakit yang begitu menusuk tubuh. Rasa sakit yang kurasakan menegaskan bahwa ini benar-benar terjadi. Sensasi sakit dan nyeri yang tajam seperti terbakar mulai menjalar di sekujur tubuh. Aku sulit untuk menggerakkan tubuhku. Seperti tengah mengintai musuh, aku berdiri perlahan dan berjalan dengan terbungkuk-bungkuk. Sambil berpegangan pada tembok, aku terus merambat menuju ke dapur.
Sesekali langkahku terhenti. Aku sampai harus meringis untuk menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Aku menarik nafas dan membuang perlahan. Aku berusaha untuk mengendalikan diri dan pikiranku. Ya Allah, jarak dari ruang TV ke dapur tidaklah begitu jauh. Biasanya dengan cepat aku bisa menuju ke sana. Namun sekarang, dengan langkah tertatih, rasanya begitu lama. Sambil terus meringis menahan sakit, aku kembali membungkuk berjalan menuju dapur. Pinggangku seakan terasa panas, peluh berjatuhan dari pelipisku. Kaos yang kupakai basah, banjir keringat. Dengan berpegangan pada wastafel, aku mulai menangis sesegukan. Aku menyerah, aku begitu kesakitan. Mama, apa angis? Suara gendis mengagetkanku. Aku tergagap, aku segera mengusap bulir air mata yang menetes di pipi. Enggak, mama enggak apa-apa. Gendis kapan bangunnya? Kok mama tidak mendengar suara gendis bangun? Alusan. Dis apel au akan. Jawabnya cepat. Oh, gendis lapar, sebentar ya. Mama ambilkan nasi dan lauk. Nanti mama suapin gendis. Sana tunggu mama di ruang TV. Pintaku sambil menepuk pipinya yang tembem. Gendis menatap diriku dari ujung kaki sampai ujung rambut, seolah-olah dirinya tengah meneliti atau mencari sesuatu. Kenapa, Dis? Kok natapnya begitu banget? Mama ada embuk. Tanyanya penuh perhatian. Ya Allah, Gendis perhatian banget. Aku mengusap pipinya. Insya Allah mama sudah sembuh, jawabku berbohong. Ye, mama embu. Ujarnya sambil berlari menuju ruang tamu. Maafin mama karena sudah berbohong sama Gendis, tatapku nanar. Setelah mengambil sepiring nasi berserta lauk pauk, aku memaksakan diri berjalan menuju ke putriku. Nafasku terengah-engah, debaran jantungku terasa begitu cepat. Berkali-kali langkahku terhenti. Mah, epet, dis apel. Teriaknya dari sofa sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Sabar sebentar, balasku lirik. Aku menarik nafas berat. Semangat, demi Gendis, ku mampu dalam hati. Aku memacu diriku untuk berjalan menghampiri putriku. Setelah selesai menyuapi Gendis makan siang, aku segera mengambil ponsel dan mencoba menghubungi suamiku. Namun seperti biasa, suamiku susah sinyal. Akhirnya aku mengirimnya pesan, memberitahukan kondisiku yang mulai susah berjalan dan kemungkinan terburuk kalau aku akan kembali lumpuh. Aku juga menghubungi ibunya Dwi. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Tumben kamu telepon mama siang-siang. Ada apa? Rahangku mengeras. Aku mencoba menahan rasa sakit, namun tidak berhasil. Aku mulai menangis terisak-isak. Mah, kamu kenapa menangis? Apa rumah tanggamu ada masalah lagi? Teriakan suara tante dari ujung telepon. Enggak, Mah, ucapku sambil menangis terseduh-seduh. Sudah, jangan bohong sama mama. Ada apa? Akhirnya tumpahlah semua tangisku. Sambil menangis sesegukan, aku menceritakan semua rasa sakit yang tengah kurasakan. Tante segera berinisiatif memberikan referensi seorang dokter ahli saraf terkenal di salah satu rumah sakit swasta. Beliau berjanji akan segera mendaftarkan namaku untuk diperiksa oleh dokter tersebut sore ini. Ia meminta aku dan Gendis untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi ia akan segera datang menjemputku. Pada asar, Om dan Tante tiba di rumahku. Dengan menumpang kendaraannya, aku segera dibawa ke salah satu rumah sakit swasta terkenal. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa terbaring sambil terus berdoa semoga penyakit yang aku derita hanyalah sakit biasa. Sore ini lalu lintas tampak lengang, sehingga kendaraan bisa bergerak dengan lancar. Setelah menempuh perjalanan hampir 1,5 jam lamanya, aku turun di lobi rumah sakit yang luas. Dengan dipapa tante, aku segera menuju ke ruang SP. Penyakit saraf yang letaknya tidak jauh dari pintu masuk rumah sakit. Sedangkan putriku tampak asik melihat akuarium raksasa yang terletak di lobi rumah sakit bersama ayahnya Dwi. Setelah menunggu hampir 30 menit, kulihat seorang dokter wanita memasuki ruangan periksa. Tidak lama kemudian seorang perawat manggil namaku. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tanganku. Dengan berjalan seperti nenek-nenek, aku melangkah perlahan dengan sedikit membungkuk. Aku sudah tidak bisa menegakkan atau meluruskan pinggangku lagi. Semakin aku berusaha berjalan normal,
maka aku akan semakin menjerit kesakitan. "Malam dok," sapaku Rama kepada dokter di hadapanku. "Malam, silakan duduk," jawabnya Rama. Aku pun duduk berhadapan dengan dokter cantik yang berada tepat di depanku. "Ada keluhan apa, Bu?" Aku langsung menceritakan sakit yang kurasa beserta kejadian yang pernah menimpaku. Dokter tersenyum dan memintaku untuk tiduran di atas tempat tidur periksa. Dengan bersusah payah aku menuju ke tempat tidur yang sudah disediakan. Kemudian dokter memintaku untuk melakukan beberapa gerakan. Fungsinya untuk mengetahui apakah aku terkena saraf kejepit atau hanya terkena kejang otot. Ternyata untuk mengangkat kakiku saja aku tidak bisa. Aku mulai menangis, menjerit kesakitan menahan rasa nyeri yang luar biasa menyiksa. Tubuhku bersimbah keringat dingin, nafasku ngos-ngosan. Untuk sementara waktu, dokter memberiku 4 macam obat. 3 obat diminum dan 1 obat semprot untuk menghilangkan rasa nyeri. Jika dalam waktu 3 hari pinggangku masih terasa sakit, aku disuruh kembali untuk melakukan MRI. Di dalam mobil aku hanya terdiam, merenung memikirkan nasibku. Nasib gendis. Aku menyeka bulir air mata yang keluar dari ujung kelopak mata. Ponselku berdering. Kulihat nama suamiku tertera di layarnya. Tampaknya ponsel suamiku baru mendapatkan sinyal. Dengan menahan rasa ngilu, aku mengangkat teleponnya dan mengucapkan salam. "Waalaikumsalam, Mah. Kamu gak apa-apa kan?" tanya suamiku dengan nada khawatir. "Sakit, Mas. Sakit banget. Kambuh seperti dulu lagi." Aku menangis terisak-isak. "Kamu sudah ke dokter? Maaf, Mas baru bisa menelpon. Mas baru dapat sinyal." "Sudah, Mas. Ini lagi perjalanan pulang diantar orang tua Dwi." "Terus apa kata dokter?" Aku menceritakan diagnosis dokter ada kemungkinan aku terkena saraf kejepit. Namun untuk sementara aku hanya dikasih obat-obatan. Jika dalam kurun waktu 3 hari sakitnya tidak kunjung reda, aku harus melakukan MRI. "Ya sudah, tolong kamu menuruti perintah dokter. Mas hanya bisa mendukungmu." Komunikasi kami terputus. Sinyal ponsel suamiku kembali hilang. Aku menghela nafas, terdiam menatap keluar jendela. Sepi, itu yang kurasakan. Saat ini aku benar-benar butuh dukungan dari suamiku. Namun sayangnya komunikasi kami terhalang jarak dan sinyal. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat, menahan marah yang mulai menyergap pikiranku. "Mah, bagaimana kalau sementara ini kamu dan Gendis tinggal di rumah Mama?" Suara tante memecah keheningan. "Enggak, Mah, terima kasih. Biar Ima dan Gendis di rumah saja. Nanti Ima bisa minta tolong Mbak Ani untuk mengurus rumah," jawabku tidak bersemangat. "Ya sudah kalau begitu, tapi kalau ada apa-apa langsung kabari Mama." "Iya, Mah," aku mengangguk lemah. Setibanya di rumah sambil berjalan layaknya seorang wanita tua, aku segera menuju ke kamar. Aku langsung meminum obat pemberian dokter dan menyemprot pinggang yang semakin berdenyut sakit. Aku berharap obat dokter bisa sedikit mengurangi nyeri yang aku rasakan. Namun tidak berhasil. Aku semakin didera kesakitan. Kupikir obat itu tidak menunjukkan hasilnya karena baru kuminum. Mungkin keesokan hari baru ada efek yang berarti. Pikirku polos. Aku berharap tegang otot ini dapat membaik dengan sendirinya dalam hitungan hari. Namun lagi-lagi aku salah. Sehari, 2 hari, 3 hari, obat-obatan dari dokter tidak memberikan reaksi sama sekali. Ketika aku bergerak, rasa sakit di punggung bawah semakin terasa memburuk. Pinggangku nyeri semakin tertusuk sampai ke tulang ekor. Akhirnya tante mengajakku untuk berobat ke rumah sakit swasta lainnya dengan harapan mencari second option. Namun lagi-lagi usahaku percuma. Obat-obatan dari rumah sakit kedua juga tidak membuahkan hasil. Bahkan diriku tidak mempan ketika meminum obat penghilang nyeri dosis tinggi. Kali ini tante mengajakku berobat ke rumah sakit swasta ketiga. Di rumah sakit ini, aku disuruh mengikuti terapi painkiller. Namun terapi ini juga tidak berhasil. Obat dosis tinggi penghilang nyeri kronis dan akut tidak mempan. Aku terus menderita merasakan sakit yang semakin menyerang, menusuk sekujur tubuh. Malam itu sambil terbaring di lantai kamar, aku merasakan semakin lama kakiku sulit untuk digerakkan. Kakiku seperti mati rasa. Ya Allah,
jika aku kembali lumpuh, aku yakin engkau telah memiliki rencana sendiri untuk diriku dan putriku. Apapun rencanamu, itu hamba yakin engkau memiliki maksud dan tujuan tertentu. Doaku sambil berlinang air mata. Tiba-tiba aku teringat ucapan Eyang kalau putriku memiliki bakat menyembuhkan orang. Hatiku tergelitik ingin membuktikan kebenaran ucapannya. Namun bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Bola mataku terus mengamati Gendis yang mengoceh tidak jelas dan asik berlarian mengelilingi kamar. Aku harus berani mengambil resiko ketika pengobatan medis tidak membuahkan hasil dan mengharuskan aku untuk dioperasi. Maka aku harus mencoba cara lain. Walau ini tergolong nekat, namun tidak ada salahnya untuk aku coba. Dis, tolong kesini sebentar nak. Gendis menghentikan larinya. Ia berjalan menghampiriku. Apa mah? Ucapnya sambil berjongkok di hadapanku. Gendis mau nolongin mama tidak? Tatapku mengiba. Tolong apa mah? Mama kan sudah tidak bisa jalan dan tidak menemani Gendis bermain. Bisa tidak Gendis doain mama? Gendis minta sama Allah untuk menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit di pinggang mama. Putriku mengamati raut wajahku. Ia tampak sedang menimbang permintaanku. Au mah, ial mama apa cembutan? Aku mengangguk lemah. Iya, biar mama cepat sembuh, biar mama bisa nemenin Endis main lagi. Gimana mah? Nanti Gendis taruh tangan kanan Gendis di pinggang kiri mama ya. Aku mengucap spontan, seperti ada yang mengarahkanku. Mama cana. Gendis meminta aku memalingkan wajah, menghadap ke tembok. Aku menuruti perintah Gendis. Aku membalikan badan menghadap dinding kamar. Gendis mengangkat kaos yang kupakai. Perlahan telapak tangan kanannya menyentuh tepat di titik yang terasa sakit. Sekarang Gendis berdoa sama Allah. Minta sama Allah untuk sembuhin mama. Nanti Gendis ikutin ucapan mama ya sayang. Iya mah, jawabnya bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong hilangkan rasa sakit di pinggang ibuku. Ayo, sekarang Gendis ikuti ucapan mama. Iya Him. Allah olong ilang atit mama. Ucapnya dengan kalimat terbata-bata. Mah, mama iem mah. Iem no. Pintanya setengah memaksa. Aku menuruti ucapan putriku. Aku memejamkan mata. Aku terperangah. Apa ini? Mengapa ada hawa aneh yang kurasakan? Hangat. Ya, saat itu aku merasakan hawa hangat yang menyelimuti pinggangku. Lambat laun rasa hangat itu mulai menjalar ke arah telapak kaki dan punggung. Rasanya saat itu sekujur tubuhku seperti sedang disinari lampu fisioterapi, membuat tubuhku merasa lebih rileks dan nyaman. Sebentar, mengapa kini aku merasa hembusan nafas di sekitar pinggangku? Persendianku mulai terasa lemas. Tidak kaku lagi. Semua otot yang menegang perlahan mengendur. Aku juga sudah bisa bernafas dengan normal. Tidak kurasakan rasa sesak yang menghimpit di paru-paru. Mah, dah. Buka mata. Perlahan aku membuka mataku. Mah, lihat Endis. Dengan terpaksa aku membalik badan menghadap ke arah putriku. Kenapa ini? Mengapa aku tidak merasakan sakit sama sekali? Aku mencoba menggoyangkan kakiku. 1, 2, 3. Kakiku rasanya begitu ringan, tidak terasa berat seperti kemarin. Perlahan aku mengangkat tubuhku untuk duduk. Ada rasa takut dan was-was menyelimuti diri. Aku takut kalau rasa nyeri itu menyerang kembali. Astagfirullah, aku terkejut. Kini aku bisa kembali duduk normal tanpa harus merasakan nyeri yang luar biasa menyiksa. Kali ini aku mencoba untuk berdiri. Dengan bantuan kedua tanganku, aku mengangkat tubuhku. Alhamdulillah ya Rob, kini aku bisa berdiri tegak, tidak perlu membungkuk lagi. Aku mulai menggerakkan pinggangku ke kanan dan ke kiri. Aku merasa takjub. Semua sakit yang kurasakan telah sirna. Dis, pekiku kegirangan. Tubuh mungilnya tersentak kaget mendengar ceritanku. Aku berhamburan ke pelukan putriku. Aku tidak bisa membendung air mata. Aku mulai menangis terseduh-seduh. Air mata bahagia mengalir deras keluar dari pelupuk mataku. Alhamdulillah Dis, doa Dis dijabah Allah.
Aku terus menangis sambil menciumi kedua pipi anakku. Mama apa Angis? Pinggang mama sudah tidak sakit lagi, Dis. Lihat nih, mama sekarang sudah bisa bergerak bebas, ucapku sambil menggenggam kedua tangannya. Mama embuh. Mata bulatnya menatap ke arah netraku. Iya, Dis. Alhamdulillah mama sudah sembuh. Terima kasih sudah mau doain mama ya. Aku memeluk erat tubuhnya yang mungil. Ia tersenyum manis dan menganggukkan kepala. Oleh mama embuh, mama Endi sembuh, teriaknya kegirangan sambil berlari ke sana kemari. Dis, tolong kemari sebentar nak. Gendis berlari menghampiriku. Apa Hakimah? Aku memegang kedua bahunya, kutatap dalam-dalam bola matanya yang berbinar aneh. Tolong dengerin ucapan mama. Yang bikin mama sembuh itu Allah, bukan Gendis. Gendis cuma bantu doain mama. Alhamdulillah atas seizin Allah, sakit mama bisa hilang. Aku memberi penjelasan ke anakku. Aku tidak ingin kalau putriku sampai berpikir kalau dirinya lah yang telah menyembuhkan aku. Gendis harus paham kalau semua ini terjadi atas izin Sang Pencipta. Tolong ingat baik-baik ya, Gendis. Semua terjadi atas izin Allah, bukan karena Gendis. Kalau Allah tidak mengizinkan, Gendis tidak bisa berbuat apa-apa. Gendis tersenyum manis. Ia menganggukkan kepalanya. Iya ma, Allah. Good, paham ya nak? Aku membelai lembut rambutnya yang bergelombang. Mah, Allah mana? Bola mataku berputar mendengar ucapan yang keluar dari bibirnya yang mungil. Sini sayang, duduk sama mama. Dengan bersemangat, Gendis menghampiriku dan mulai duduk di pangkuanku. Aku memeluk tubuhnya dari belakang dan ku genggam erat jemarinya. Allah itu tempatnya di Arsi, tempat yang paling tinggi. Tinggi mah? Iya, tempat Allah itu tempat yang paling tinggi. Kita manusia tidak bisa melihatnya. Gendis menoleh ke arahku, melayangkan tatapan tajam padaku. Tatapan matanya begitu menusuk ke dalam sanubari. Mah, Gendis mau ketemu Allah. Aku tersenyum tipis mendengar pintanya. Aku kembali membelai mahkotanya penuh rasa sayang. Nanti Dis, ada saatnya semua makhluk ciptaannya akan bertemu dengan Allah, bertemu penciptanya. Apaan mah? Mama tidak tahu kapan. Yang pasti akan ada saatnya nanti Dis. Mama ketemu sama Allah, ucapku sambil mencium kedua pipinya. Oke mah, Dis apan-apan mu Allah. Insya Allah, bisikku lembut. Bunyi nada dering telepon masuk mengagetkanku. Kulihat di layar ponsel tertera nama suamiku. Aku meminta izin Gendis untuk mengangkat telepon yang terus berdering. Dis, ayah nelpon, mama angkat dulu ya teleponnya. Nanti kita ngobrol lagi. Ayah mah? Iya, ini ayah lagi nelpon mama. Secepat kilat, Gendis langsung mengambil ponsel yang berada di sampingku. Ayah, halo? Teriaknya dengan kencang. Ini Gendis ya? Ayah kangen nak. Mama lagi apa, Dis? Jawab Mas dengan suara terputus-putus. Tampaknya suamiku masih berada di pedalaman sehingga susah sinyal. Dis, tolong kemarikan teleponnya sebentar. Mama mau bicara sama ayah. Nih mah. Gendis menyerahkan ponsel ke tanganku. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam mah. Ima maaf, sinyal Mas kurang bagus. Bagaimana kondisi pinggangmu? Masih sakit kah? Aku segera merubah panggilan menjadi video call. Aku tidak sabar ingin melihat reaksi suamiku kalau aku sudah bisa berdiri dan berjalan dengan normal. Dan sesuai dugaanku, suamiku terperangah melihat aku yang sudah bisa berdiri tegak. Mah, kok bisa? Bukannya kamu bilang kamu sudah tidak bisa berdiri dan berjalan? Tatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Aku tersenyum dan tertawa girang. Alhamdulillah Mas, Allah masih sayang aku. Nanti aku ceritakan semuanya lewat email. Ya sudah, Mas tunggu email dari kamu. Mas turut bahagia kalau Ima sudah tidak kesakitan lagi, ucap suamiku sambil memamerkan lesung pipitnya. Mas, jadikan kamu pulang 2 hari lagi. Insya Allah, nanti Mas kirim tiket penerbangannya. Ya sudah, Mas tunggu email dari Ima sekarang juga. Siap Mas. Aku dan Gendis tertawa melihat ke kamera. Bendis, Ima,
Jaga diri kalian baik-baik. Gendis tersenyum dan melambaikan tangannya ke kamera. Dadah ayah. Tanpa membuang waktu, aku segera mengirim email ke suamiku. Kuceritakan semuanya tanpa ada yang terlewatkan. Entah suamiku mempercayainya atau tidak, tapi aku percaya akan keajaiban Sang Pencipta. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkata, kun fayakun. Aku juga segera memberitahu keluarga Dwi kalau aku sudah sembuh. Tanteku terkejut mendengarnya, sekaligus mengucap syukur. Mereka semua turut bahagia karena kini aku sudah bisa berjalan normal. Malam ini keluargaku berbahagia atas kesembuhanku. Semua ini karena mukjizat dari Allah. Tidak henti-hentinya bibirku mengucapkan hamdalah kepada Sang Pencipta. Kejadian ini sekaligus membuka mata hatiku kalau putriku memiliki bakat healer. Sepertinya satu persatu ucapan Eyang dan Pak Haji mulai menjadi kenyataan. Sempat terlintas di benakku, apa mungkin Allah memberiku rasa sakit agar aku mengetahui bakat putriku? Kemampuannya untuk menyembuhkan sesama, ataukah ini hanya kebetulan belaka? Wallahu alam. Sambil menyesap secangkir kopi, aku menghitung hari menunggu kepulangan suamiku. Dari tiket yang dikirim via email oleh Mas, kalau tidak ada halangan besok pagi, kami akan segera bertemu dan berkumpul kembali. Aku tersenyum membayangkan pertemuan esok hari. Rasanya tidak sabar ingin segera berkumpul kembali bersama-sama. Menjadi keluarga yang utuh. Suamiku juga berjanji akan mengajak aku dan Gendis berlibur keliling Jawa Tengah. Rasanya aku tidak sabar ingin segera liburan bersama Gendis. Gendis, besok ayah pulang. Gendis happy tidak? Tanyaku sambil terus menyunggingkan senyuman. Oleh ayah Gendis ulang, teriaknya sambil bertepuk tangan. Insya Allah besok pagi ayah sampai di rumah. Tolong doain ayah selamat di perjalanan ya Gendis. Gendis mengambil remote TV yang tergeletak tidak jauh dari dirinya. Ia mulai mendekatkan remote TV ke telinga dan pura-pura menelpon ayahnya. Halo ya, hati-hati jalan, Be. Aku tertawa kecil melihat kelakuan Gendis yang begitu lucu dan menggemaskan. Gendis, kamu lucu banget sih nak, ucapku sambil mengacak-ngacak rambutnya. No, Gendis berlari menjauhiku. Dari bayi, Gendis itu paling tidak suka jika rambutnya diacak-acak. Ia akan langsung berteriak marah. Putriku menyandarkan tubuhnya pada dinding ruang tamu. Ia tampak sedang merenungkan sesuatu. Kedua alisnya yang tebal tampak merengut bersamaan. Mah, epon Om Aan. Hilang tar malam, hati-hati di alan. Aku menatap ke arah putriku yang netranya menatap lurus ke karpet ruang tamu. Raut wajahnya terlihat serius. Apa Gendis sedang melihat sesuatu? Tumben Gendis memperingatkan agar adikku berhati-hati. Sebentar Gendis, mama kirim pesan ke Om Aan dulu. Aku langsung mengetikkan jemariku di layar ponsel. An, ada pesan dari Gendis. Dia bilang agar kamu hati-hati di jalan. Memangnya malam ini kamu mau keluar kota? Cukup lama aku menunggu pesan balasan dari adikku. Terdengar notifikasi pesan masuk dari WhatsApp. Iya teh, malam ini Aan harus berangkat keluar kota. Tolong bilang ke Gendis. Terima kasih untuk nasihatnya. Aku segera memberitahu Gendis isi pesan adikku. Gendis tertunduk sejenak. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Perlahan ia menengadahkan wajahnya melihat ke arahku. Mah, Om Aan doa. Jangan lupa doa. Ilangin mah, anak. Perintahnya dengan mata berkilat. Iya sebentar. Sekali lagi aku segera menyampaikan pesan Gendis ke adikku. Dan adikku hanya membalas dengan memberikan emoticon jempol. Aku menghela nafas. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan adikku. Ucapan putriku sepertinya sebuah peringatan. Pertanda bahwa awan kelabu pembawa musibah akan datang. Aku termenung. Hatiku mulai diselimuti rasa was-was berlebihan. Aku takut akan terjadi sesuatu hal buruk yang menimpa adikku satu-satunya. Ya Allah, tolong jaga selalu orang-orang yang aku sayangi dan menyayangi aku, serta selalu berbuat baik kepadaku dan keluargaku. Kupejamkan mata dan membawa nama dalam doa. Hanya doa yang bisa aku lakukan. Ketika diriku mulai dilanda perasaan gelisah dan bimbang, meminta kepada Allah untuk menjaga selalu orang-orang yang aku sayangi.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.